Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah, betapa senangnya, betapa ridhonya Allah ketika dibuka kolbu ini, isinya nama Dia. Jadi Allah akan menjaga, tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya yadur, disakiti oleh makhluk di langit, apalagi yang di bumi. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian membedah dan menimbang isi dadanya? Baru kemudian para malaikat sadar, ternyata malaikat itu tidak menghisap isi kolbu. Tugasnya cuma menghisap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dibukalah dada orang ini. Diambil bagian kirinya, yaitu jantungnya. Ternyata jantungnya berdenyut. Tapi denyutnya bukan seperti duk, duk, duk. Denyutnya berbunyi La ilaha illallah, La ilaha illallah. Begitu. Di hadis Imam Al-Baihaqi lebih detail lagi, lebih sederhana lagi. Ketika dibuka kalbu orang ini, yang ada cuma satu lafaz, Allah, Allah. Jadi jantungnya itu menyebut Allah. Saya kira ini cuma terjadi hari kiamat. Ternyata ada seorang mursyid ketika dia koma, dia sakit, dicek di Malaysia oleh seorang dokter jantung. Itu kan jantung ada alat ngeceknya. Jangankan orang yang sudah begini tubuhnya, baby, janin, itu bisa dicek jantungnya. Ada alatnya, nggak mahal juga itu alat. Ketika ada seorang syekh ahli zikir qalbu sakit, dicek jantungnya. Jantungnya bunyinya apa? Bukan duk, duk, bukan begini. Bukan begitu bunyinya. Bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Dokter jantungnya bingung, saya yang halu atau gimana ini? Maka dipanggil dokter yang lain, kamu dengerin ini benar gak telinga saya ini? Didengar oleh dokter kedua, oh, iya. Bunyinya apa? Allah, Allah, Allah. Gak percaya juga, panggil perawatnya, sama. Ternyata ini tidak hanya di hari kiamat, tapi mulai terjadi hari ini. Barangkali itulah makna ayat. Ya, siapa yang buta di dunia, dia lebih buta di akhirat. Itu buta qalbu. Maka Bapak Ibu jemaah subuh yang bukan Allah, mulai pagi ini carilah ilmu zikir qalbu itu. Supaya apa? Kita ini nggak tahu sholat kita diterima apa enggak, kan nggak ngerti Pak. Tadi kepikiran dunia nggak Pak? Atau tahu-tahu imam udah waladhdallin. Nah, itu sholatnya kan kayak gitu nggak diterima. Tahu-tahu imam udah ruku aja. Karena kita belum merasakan siapa yang kita sembah dalam sholat. Karena sholat itu bahasa Arab, mending bahasa lama, sembahyang. Menyembah Allah, Allah yang maha mulia. Ulama kita, inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Daud, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, siapa yang sanggup bersama Allah, bersama nama Allah cuma qalbu. Sebelum makan bisa zikir Ustaz? Bisa ya? Kalau lagi makan bisa zikir nggak lidahnya? Lagi makan? Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Ya. Maka orang Arab dulu punya kaidah, al-lisan tarjuman ma fil fuad.
Lisan ini hanya terjemah isi kolbu. Jadi yang sebenarnya al-aslu ma fil fuad wal far'u tarjumanul lisan. Pokoknya ada di dalam kolbu, ini cabangnya. Beragama hari ini, khususnya agama Islam, sepertinya terjebak kepada beragama secara simbol. Coba aja lihat 2016 sampai 19, takbirnya luar biasa, tapi kita nggak menang. Kenapa? Karena cuma pakai, ya, yang dibentak ustadz lagi, ustadznya ahli zikir. Cari mati namanya. Matiin kolbu dia. Saya pernah dibentak Pak sama jamaah pakai takbir. Cuma kata kita ngajarin, udah, Islam tidak anti politik. Cuma masjid nih milik bersama. Kamu jangan bawa-bawa satu pilihan. Langsung Allahu Akbar. Lalu kita takbirin balik. Tumbang juga tuh orang. Takut, suruh masuk takut. Takbirin di luar masjid. Suruh masuk. Kamu sini takbir depan saya. Mana yang kuat kita takbirin. Gak ada yang berani. Takbirnya dengan kebencian. Berarti itu bukan membesarkan Allahu Akbar, tapi dia membesarkan kebencian. Kebencian akbar. Gitu. Bukan begitu cara orang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita besarkan bukan Allah, yang kita besarkan kebencian. Saya bukan lagi ngasih jimat Pak, tapi ada yang mau maju politik, tadi kan udah tutup ya tahun lalu ya. Kalau mau menang, antum besarkan Allah dalam qalbu. Udah mudah semuanya. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Nah, lanjutan hadis tadi. Apa kata Allah? Hei malaikatku, itu jantung ambil jantungnya. Timbang dengan semua kesalahan dia yang kalian katakan sepanjang mata memandang. Apa yang terjadi? Ditimbang. Jadi dihisap dulu baru ditimbang. Ketika ditimbang, adakah yang lebih berat dari nama Allah? Wala dzikrullahi akbar, itu ayatnya. Yang sering dijadikan ayat penutup khutbah Jumat. Ya. Sungguh sebutan Allah, menyebut nama Allah lebih besar. Ketika ditimbang, mana yang berat? Langsung nama Allah. Qalbu yang menyebut nama Allah itu lebih berat. Beginilah. Ini bukan menyuruh maksiat Pak, bukan ya. Tapi siapa kita yang tidak bermaksiat? Hatta ustadz kalau maksiat kecil di sisi Allah besar. Benar Ustadz ya? Kami yang ngaji kitab ini, kalau maksiat di sisi Allah lebih besar. Tetap satu dipandangnya, tapi besar. Kalau orang awam, satu-satu aja. Apa yang akan kemudian jadi modal kita ketemu Allah? Modal kita ketemu Allah, betapa senangnya, betapa ridhonya Allah ketika dibuka kolbu ini, isinya nama Dia. Ada kawan saya kesel banget sama temannya. Tapi satu kali temannya ini sakit, dijenguk, nggak sadar buka buku-buku dia. Ternyata yang ditulis nama sahib dia, foto sahib dia. Langsung dia terharu. Itu baru makhluk. Oh, teman yang selama ini kita keselin, ternyata dia senang sama kita. Dia mengenang pertemanan dengan kita. Nah, itu sebenarnya sifat Allah yang sedikit diberikan kepada hamba. Ya.
Jamaah subuh yang diberkahi Allah. Jadi tugas kita di dunia ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Ma'asmihi itu tugasnya. Ma'a bersama ismihi namanya. Jadi Allah akan menjaga, tidak akan membiarkan orang yang bersama namanya yadur disakiti oleh makhluk di langit, apalagi yang di bumi. Ya. Maka simpan nama Allah di kolbu. Mengkiaskan kepada orang yang baca Quran, hadis Bukhari, bahwa orang yang beriman baca Quran itu seperti buah-buahan yang baunya harum dan rasanya manis. Jadi kalau kita zikir jahar, kolbu orang beriman itu kan manis karena ada nama Allah. Lalu jika dia jaharkan zikirnya, berarti orang itu sedang menebar bau harum. Begitu juga disebutkan orang yang mukmin tapi tidak mengeraskan Qur'annya, tidak menjaharkan baca Qur'annya, dia buahnya manis tapi tidak harum. Nah, tinggal pilih. Maka menu zikir saya ada dua, zikir jahar dan zikir khafi. Zikir yang dikeraskan, ada zikir yang dilembutkan. Jadi mau zikir jahar, zikir lembut gak ada masalah. Tahu-tahu ada jamaah bertanya, Ustaz, Buya, iya, gitu nanyanya. Allah itu kan gak tuli, gak jauh. Kenapa ente zikir keras-keras? Jawabnya gimana, Pak? Allah gak jauh, Allah gak tuli. Bener ya? Bener nih kalimatnya. Jadi kadang kalimatnya bener, datanya sahih, pertanyaannya menjebak. Tidak semua kaidah yang benar, tapi penerapan dan pertanyaannya benar. Nah, tapi biasanya orang-orang yang nggak kuat kaidahnya, ke bawah juga, iya juga ya. Allah kan dekat. Ngapain pakai teriak-teriak segala? Ya. Imam kita kena tuh, zikir kan kenceng. Afdhu dzikri la ilaha illallah, kena dia. Gimana tuh? Allah tidak jauh, Allah tidak tuli. Yang jauh dari Allah siapa? Kita. Yang tuli dari kalam Allah siapa? Qalbu kita. Maka zikir jahar bukan untuk neriakin Allah. Zikir jahar itu untuk menegur qalbu yang jauh dari namanya. Salah satu guru yang mengajarkan zikir jahar kepada kami, ini baru meninggal kemarin, namanya Syekh Syawir An-Naqsyabandi As-Sammani. Ya. Saya mohon fatihahnya dari jamaah semua untuk beliau, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ruhi syekhi Asy-Syaikh Syawir An-Naqsyabandi As-Sammani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillah. Allahumma ya Allah. Syaratul Beliau ini zikirnya dua. Setiap ba'da isya di suraunya. Surau itu kalau bahasa Arabnya zawiyah, tempat latihan zikir kalau di sana. Itu pada isya, ada orang nggak ada orang, beliau kalau habis isya duduk sebentar, putar tasbih. Tasbih yang 100 itu diputar 50 kali. Berapa kali itu, Pak? Sekitar 5.000. Itu yang dihitung, habis itu ditaruh. Tinggal kolbunya. Ini guru saya yang baru meninggal ini. Karena beliau sudah wafat, saya baru boleh sebut namanya. Dulu kita pernah bercerita tentang beliau, tapi kita sembunyikan namanya. Itu amalan beliau.
Dan zikirnya lidahnya dikunci, matanya dipejam. Kita sebut zikir khafi. Tapi hari-hari beliau ba'da subuh, ba'da maghrib itu zikirnya jahar. La ilaha illallah. Kencangnya bukan main. Orang kayak beliau bukan orang yang tuli juga hatinya. Kenapa masih zikir jahar? Ternyata beliau ini senang memberikan jatah untuk lidahnya, ya, untuk tubuhnya. Ternyata dalam hadis Nabi ada sahabat, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat-sahabat yang memang suka zikir jahar, ada suka zikir lembut, dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkannya. Lalu kenapa zikir la ilaha illallah yang tadi ada di hadis qudsi yang ditimbang kolbunya atau lafaz Allah Allah? Ternyata ada sebuah hadis qudsi yang lain, dialog hadis surat Imam Hakim, dialog Sayyidina Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bi dzikrin. Tolong ya Allah, beri aku kekhususan dalam berzikir. Maksudnya, kasih dong zikir spesial yang gak dikasih ke nabi-nabi yang lain, ke hamba-hamba engkau yang lain. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Itu ada tekniknya. Tapi kalau Nabi Musa adalah langsung sama Allah, jadi tekniknya langsung Allah yang ajarkan. Lalu Nabi Musa masih nanya, ya Rob, ini kan juga diajarin ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Yang khusus dong buat saya. Oh, ternyata setiap kekasih-kekasih Allah itu ingin ada rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ya Musa, kamu timbang la ilaha illallah dengan langit dan bumi. Kalau tadi yang di hadis Imam Tirmizi ditimbangnya pakai apa? Pakai semua amal buruk. Ini ditimbang dengan apa? Dengan langit dan bumi. Di bumi ada makhluk yang zikir, di langit ada malaikat yang berzikir. Ditimbang dengan satu lafaz Nabi Musa, dibaca oleh Nabi Musa, la ilaha illallah. Ini Nabi loh baca ya, karena Nabi yang baca, zahir batin yang ikut. Diambil lafaz itu, ditimbang. Di langit di bumi semua zikir malaikat kalah berat dengan zikir satu zikir Sayyidina Musa. Kalah berat, fasaqulan. Maka kalimat thayyibah ini dia lebih berat. Baru Nabi Musa nanya lagi. Oh, ternyata kekhususan la ilaha illallah itu bukan hanya di lafaznya, tapi di berapa banyak dan berapa dalam orang menghayatinya. Ya. Jadi boleh aja nih kita sama-sama berzikir la ilaha illallah, tapi yang berbeda satu saja. Seberapa dalam kita mendalami, meresapinya. Dan guru-guru kami selalu berpesan, zikir itu bukan hanya dibuat pengajian, tapi ada riyadhahnya, ada amalannya. Maka Bapak Ibu kalau punya rotibul hadar, rotibul atos, itu di tengah-tengahnya ada zikir la ilaha, itu penutup itu. Tapi coba lihat di situ, di rotibul hadar misalnya, sebelum baca la ilaha illallah ada namanya pembersihan. Apa yang dibaca sebelum la ilaha illallah? Istighfarnya gimana? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ternyata Al-Habib Abdullah Al-Haddad sedang memberi rumusan kepada orang-orang yang berzikir dengan rotibnya. Apa kata beliau? Ya.
Kalau engkau ingin menikmati lezatnya la ilaha illallah, maka sucikan dulu zahirmu. Rabbal baraya, ya Allah, Tuhan sekalian makhluk, astaghfirullah, kami minta ampun. Dari apa? Minal khataya, dari kesalahan baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi kita bersihkan dulu dengan istighfar. Makanya yang dibacanya bukan sekali, bukan juga 3 kali. Berapa di situ? 4 kali, ada sirnya. Mengikuti hadis Abu Daud, ada satu zikir yang dibaca 4 kali. Ya. Ada satu zikir di Abu Daud. Ya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik. Itu ada zikirnya di Abu Daud. Ya. Kemudian ditulis oleh beliau dalam Ar-Ridul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Siapa yang baca 4 kali, selamat dia zahir batin, Allah jaga. Kalau dibacanya sekali, 1/4 dirinya. Dibaca 2 kali, setengah dirinya. Dibaca 3 kali, 2/3. Dibaca 4, oh berarti Rasulullah SAW membagi diri manusia jadi 4. 4 inilah yang ditelurkan kemudian oleh para ulama ahlul haqaiq, disebut anasir al-arba'ah. 4 unsur tubuh manusia. Ada tubuh yang tanah, ada tubuh yang air, ada tubuh yang udara, ada tubuh yang api. Diistighfarkan semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahan tubuh kita ini 4 itu. Lalu Allah tiupkan ruh yang suci ke dalam diri kita. Nah, ruh ini kaidnya yang membuat dia terbelenggu 4 anasir ini, jika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedurhakaannya diistighfarkan. Astaghfirullah rabbal bar. Siapa tahu ini, mohon maaf, orang tua kita dulu ketika mereka melakukan hubungan spesial dengan ibu kita, dia enggak zikir. Itu enggak ngefek Pak ke tubuh kita. Maka kita istighfarkan bahan air itu yang mengalir di tubuh. Siapa tahu dulu orang tua kita, termasuk kita sendiri, pernah makannya tidak halal atau syubhat. Tapi bagi ahli zikir, antum makan gak nyebut basmalah itu syubhat.